Mendengar kata seekor laba-laba, pasti kalian sudah tak asing lagi. Tapi kali ini berbeda. Di alur film kali ini berfokus menceritakan seekor laba-laba tak biasa yang meneror seisi penghuni apartemen ketika seorang gadis kecil memeliharanya. Konon katanya laba-laba ini bukan dari bumi, melainkan luar angkasa. Penasaran kisahnya? Ini dia alur film yang berjudul Sting yang rilis tahun 2024. The exterminator! Buzz me up, damn it! We're gonna call you Sting. Awal cerita di sebuah kamar apartemen ada nenek yang bernama Helga yang sedang menenun kain sal penghangat karena kondisi cuaca yang dingin pada saat itu. Lalu tiba-tiba ia mendengar suara gaduh di saluran udara. Nenek Helga menilai itu mungkin ulah tikus atau hama lain. Lalu ia berinisiatif menelpon jasa pembasmi hama. Namun ada hal unik. Nenek Helga terlihat kebingungan saat mengingat alamat dan namanya. Dan faktanya, Nenek Helga ini ternyata mengidap penyakit demensia. Jadi ingatannya terbatas. Kemudian pembasmi hama yang ditelepon Nenek Helga tiba. Kemudian ia merasa ada yang aneh terutama di saluran udara karena ada cairan yang keluar. Lantas Nenek Helga pun mempersilahkan masuk ketika suara-suara itu terdengar lagi. Petugas itu terlihat mendekati lubang udara. Di saat mendekat, jejak darah terlihat dan ternyata petugas sebelumnya datang terlihat terluka parah. Hal tersebut membuatnya kaget dan sesuatu terjadi. Petugas tersebut seolah-olah diserang dan ditarik ke lubang udara. Padahal Nenek Helga melihat, namun ia tak merespon apa-apa, malah melanjutkan kegiatannya. Berfokus ke cerita 4 hari sebelumnya, sebuah benda asing dari luar angkasa terlihat turun ke bumi. Terlihat mendarat tepat di gudang apartemen. Muncullah sosok makhluk kecil yang sama persis seperti laba-laba. Di saat yang sama ada gadis kecil bernama Charlotte masuk. Tak sengaja menemukan makhluk tersebut. Ia pun tertarik memeliharanya. Lantas Charlotte pergi dengan membawa makhluk itu karena pemilik gudang akan datang. Melihat kaca yang bolong dan koleksi mainannya rusak, pemilik gudang sekaligus apartemen bernama Gunter terlihat emosi. Lantas Gunter pun menemui ayah sambung Charlotte bernama Ethan, karena ia sebagai petugas pemelihara apartemen di sana. Di sisi lain, Charlotte pergi menuju kamarnya lewat saluran udara. Ethan menilai masalah tersebut karena ulah Charlotte. Namun ia tak mempermasalahkannya. Bisa dinilai Ethan adalah ayah sambung yang baik. Di samping itu juga, ia merupakan komikus pemula yang baru merintis. Terlihat ia ditelepon oleh penerbit komik bahwa karyanya akan dilirik. Selain Ethan, penghuni lain seperti ibu Charlotte bernama Heather dan adiknya sama-sama tinggal satu apartemen. Seiring berjalannya waktu, Charlotte makin takjub dengan peliharaannya karena ia melihat berbeda dari laba-laba biasa. Lantas ia menamainya Sting karena terinspirasi dari buku Hobbit dan juga menemukan makanan kesukaannya, yaitu kecoa. Scene berikutnya, keluarga Charlotte terlihat menjalani aktivitasnya masing-masing. Ethan yang sedang memperbaiki mesin pres sampah, sedangkan Heather mengunjungi ibunya yang akan menemani waktu tidurnya.
Di sana juga ada Gunter karena ia adalah adik Helga. Terlihat penyakit Helga memang terbilang parah. Saking parahnya ia lupa bahwa Heather adalah putrinya di saat ia akan tidur. Kemudian Ethan melanjutkan aktivitasnya sebagai ilustrator komik. Terlihat ia semangat mengerjakannya. Tiba-tiba Charlotte bergabung dengannya. Ini adalah pemandangan yang langka menurut Heather di saat ia melihatnya. Karena faktanya Charlotte tidak menyukai Ethan sebagai ayah sambungnya. Keharmonisan keluarga terlihat ketika mereka makan malam bersama. Namun di balik kebahagiaan ternyata masalah besar akan terjadi. Karena terlihat Sting tumbuh begitu cepat. Ia bisa membuka wadah toples kandangnya ketika malam hari. Entah apa yang akan terjadi. Pagi harinya mereka terlihat menikmati sarapan dengan diwarnai keresahan Ethan yang semalam membuat Charlotte marah. Masalah hubungan Ethan dan Charlotte memang belum baik. Kemudian di saat mereka menjalani aktivitasnya masing-masing, terdengar teriakan Gunter yang membuat kuping berdengung. Dan yang terjadi ternyata burung beo kesayangan Gunter mati. Namun setelah dilihat nampak ada yang aneh. Tampilan bangkai beo itu seperti dikuliti. Lantas Gunter mengira itu ulah tikus. Namun untuk memastikannya, mereka menelpon jasa pembasmi hama bernama Frank. Selang beberapa waktu, Frank datang dan langsung memeriksa seluruh apartemen. Frank menilai itu bukan ulah tikus setelah ia melihat bangkainya. Setelah menjalankan tugasnya, dan yang didapatkan belum bisa mengetahui penyebab matinya burung milik Gunter. Frank pun pergi dengan rasa kesal akibat kelakuan Gunter yang membayar tidak sesuai perjanjian. Ethan pun meminta maaf padanya. Waktu menunjukkan malam hari. Terlihat suasana apartemen di kamar penghuni lain bernama Maria. Ceritanya ia mengalami depresi dan sering mabuk semenjak anak dan suaminya meninggal. Dan hanya ditemani peliharaannya seekor anjing. Di tengah malam yang gelap, terlihat Maria terbangun, mengira karena ulah anjingnya yang berisik. Ia mengusirnya. Lantas ia hendak meminum obat dan meratapi kesedihannya sambil memandangi foto keluarganya. Namun sayang, tiba-tiba Sting berada di tepat di depannya dan menusuk racunnya hingga terjatuh. Efek racunnya sangat mengerikan. Maria merasakan pusing dan muntah yang membuat ia terjatuh dan terbentur kepalanya hingga ia tak bisa menggerakkan tubuhnya. Takdir Maria harus tewas oleh Sting dengan cara yang mengerikan. Keesokan harinya, Charlotte tiba-tiba menemui Eric untuk membeli akuarium yang digunakan untuk Sting. Dan Eric ini adalah seorang mahasiswa biologi yang aneh karena melakukan penelitian terhadap hewan-hewan. Namun Eric penasaran dengan laba-laba yang Charlotte ceritakan. Karena banyak perbedaan pada umumnya, akhirnya mereka sepakat akan meneliti Sting terlebih dahulu. Di saat yang sama, Ethan dan Heather tak sengaja menemukan anjing milik Maria di saluran udara kamarnya. Akhirnya Ethan berniat mengembalikan anjing Maria. Namun di saat akan mengembalikan, Ethan sedikit curiga karena suasana kamar Maria yang berantakan. Dan benar saja, Ethan melihat langsung mayat Maria yang bersimpangan darah. Akhirnya polisi datang setelah Ethan melaporkan kejadiannya. Semua belum sadar bahwa kejadian tersebut adalah ulah Sting. Lantas Eric tiba-tiba menelpon Ethan dan memberikan informasi mengenai Sting. Ia berpendapat bahwa Sting adalah jenis laba-laba yang belum pernah ia temukan dan termasuk makhluk berbahaya.
dan menyarankan untuk diamankan ke dinas keamanan. Ethan pun kaget pas melihat Sting di kamar Eric. Terlihat konflik mulai menyelimuti keluarga Ethan. Charlotte marah dan benci kepada Ethan ketika Ethan membenarkan jika laba-laba tersebut dipelihara olehnya. Atas hal tersebut keributan terjadi dan Ethan dalam posisi yang tertekan. Ujian datang kembali kepada Ethan ketika mendapati kabar dari penerbit bahwa proyeknya terancam ditunda. Hal itu membuatnya semakin kacau. Di sisi lain, Eric masih memantau perkembangan Sting. Ternyata Sting makin tumbuh besar. Terlihat Sting makin berbahaya dan bisa mengancam penghuni yang lain. Di waktu malam yang gelap, Gunter terlihat sedang mencari kucing peliharaannya yang hilang. Jejaknya ia ikuti sampai membawanya masuk ke saluran udara. Tak habis pikir, Gunter malah nekat masuk. Dan sesuatu terjadi ketika senter yang ia pakai mati. Ketika ia menyalakan cahaya, tiba-tiba Sting ada di hadapannya dalam ukuran yang besar. Gunter pun dibawa entah kemana. Di saluran udara yang sempit, Gunter masih hidup dengan keadaan dijaring. Dan paginya dengan cuaca yang ekstrim karena badai salju, terlihat Ethan semakin banyak pikiran. Emosi pun tak terkendali. Semua kaget dan membuat Heather marah. Charlotte dan adiknya pun menghindar. Mereka saling berpendapat. Memang situasi sedang tidak baik-baik saja. Beberapa saat kemudian bencana muncul. Sting tiba-tiba ada di belakang Ethan dan melumpuhkannya. Begitupun Heather. Charlotte sama sekali tak mendengarnya apalagi melihatnya. Kemudian Ethan dan Heather pun diseret ke lubang udara. Beberapa saat kemudian, ia baru tersadar oleh suara bunyi. Ketika melihat sekitar, tak ada seorang pun. Charlotte pun panik. Saking paniknya ia tak menyadari adiknya juga dibawa oleh Sting. Sungguh malang nasibnya. Charlotte harus berpikir, dan akhirnya ia teringat kelemahan Sting yaitu kapur barus. Hal positif terlihat pada diri Charlotte. Ia bertekad menyelamatkan keluarganya. Dalam perjalanan pencarian keluarganya, Charlotte masuk ke kamar Eric. Ternyata kondisi kamar sudah berantakan ditambah akuarium untuk Sting pecah. Dan terakhir, Charlotte melihat Eric dalam keadaan dijaring seperti Gunter tadi. Charlotte semakin diuji. Kali ini ia harus menemukan keluarganya. Ia sengaja masuk ke kamar Nenek Helga. Dan ternyata Nenek Helga masih selamat. Dan tak ada luka apapun. Setelah dicermati, Charlotte baru tahu jika Sting menghindar dari Nenek Helga karena bau kapur barus. Ia pun menemukan banyak kapur barus di dapur dan membuat persediaan untuk misi membasmi Sting. Akhirnya Charlotte pamit dan mencari keluarganya. Di saat pencarian, ia mendengar suara Ethan. Tak lama Charlotte menemukan Ethan di saluran udara. Ia pun langsung melepaskan jaring-jaring itu menggunakan cairan kapur. Ethan pun bebas. Namun ujian belum berakhir. Tiba-tiba Sting datang dan menyerang, yang membuat mereka jatuh ke bawah di tempat penampungan sampah. Situasi Charlotte dalam bahaya. Ia hampir diterkam oleh Sting. Untungnya Ethan menyelamatkannya. Situasi makin bahaya. Persediaan air kapur tinggal satu. Di sisi lain, Charlotte dan Ethan terlihat sudah saling mengerti dan melupakan masalahnya. Dan tiba-tiba salah seorang jatuh juga, yaitu Frank si pembasmi hama yang ditelepon Nenek Helga. Datangnya ia makin menambah persoalan. Frank nampak panik. Dan tiba-tiba suara aneh muncul. Ternyata
Sting datang kembali. Terlihat Frank mencoba melawannya. Namun sayang, ia jadi korban berikutnya. Ethan dan Charlotte kaget histeris. Lalu mereka berlindung di tempat pemadat sampah. Baiknya, mereka menemukan Liam dan Heather yang dijaring di sana. Ethan pun menyelamatkannya. Kemudian Ethan menggunakan sisa air kapur untuk menyelamatkannya. Untungnya, mereka masih hidup. Namun masalah belum selesai. Sting datang dan akan memangsa mereka. Dan satu-satunya cara yaitu menjebak Sting memakai alat pemadat sampah. Namun mesin tak kunjung menyala. Ternyata kabel tidak tersambung ke listrik. Ethan yang menyadarinya berusaha menyambungkannya. Sementara Charlotte berusaha menahannya sebisa mungkin. Pertaruhan nyawa ada di tangan Ethan. Untungnya Ethan berhasil menyambungkannya, tapi ia pingsan akibat arus listrik. Charlotte pun langsung memegang saklarnya. Di saat yang tepat, alat pemadat langsung menghantam Sting hingga tewas. Kali ini mereka berhasil, namun Ethan tak kunjung sadar. Hingga beberapa saat kemudian Ethan pun sadar berkat pertolongan Heather dan doa Charlotte. Dan untuk pertama kalinya, Charlotte memanggil Ethan ayah. Dan ini sebuah anugerah untuk keluarga kecil mereka. Dan sebelum film berakhir, faktanya Sting telah berkembang biak dengan menghasilkan banyak telur. Akankah ada sequel selanjutnya? Namun alur film kali ini harus berakhir sampai di sini. Nah, bagaimana kawan alur filmnya? Ketegangan dan pesan moral ada tersirat dalam film ini. Dan jika kalian suka videonya, tinggal like and subscribe biar gak ketinggalan alur film lainnya.